Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, dan saudara yang mengalami pergumulan hidup, kiranya saudara segera dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi dari buku ND nomor 622 ayat 1. Masay nal dia kapati kihiya sinodang ni silang mutu haki sian hati uron amar sinodang holong anak sohalopo amin Sudenaban sodomar pakirihimo tu sodang di asidi rohai songo parduga nama kalumuto karbisar ni matani ahari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 17 yang berkata demikian. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa pandemi COVID-19 yang sudah 1,5 tahun melanda dunia ini, Tuhan telah menyatakan kepada kita bahwa kekuatan manusia dan kekuatan dunia tidak akan dapat menyelesaikan dan mengakhiri masalah tentang virus COVID-19 beserta dampak yang diakibatkannya. Begitu juga dengan persoalan hidup lainnya. Kita tidak akan beroleh jalan keluar dengan mengandalkan diri dan kekuatan kita sendiri. Selama Tuhan masih menyembunyikan diri dari kita, tidak satu persoalan pun akan dapat terselesaikan dengan baik. Sebab semua usaha yang kita lakukan hanyalah usaha yang sia-sia, yang justru akan menimbulkan persoalan yang baru yang membuat kita akan semakin menderita. Renungan ini mengajak kita supaya kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan, hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan dan menanti-nantikan kehadiran, penyataan dan pertolongannya yang agung. Meskipun saat ini kita melihat bahwa di sekitar kita banyak orang yang congkak, yaitu orang yang mengandalkan kekuatannya dan kekuatan dunia ini, hendaknya lah kita tetap pada pendirian kita sendiri, yaitu hidup rendah hati di hadapan Tuhan, hidup percaya dan menanti-nantikan campur tangan Tuhan. Sebab Allah menentang mereka orang-orang yang congkak dan menyembunyikan wajahnya dari mereka. Tetapi kepada kita, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, akan dikasihaninya
dan akan memperoleh campur tangan Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kita dari segala persoalan hidup yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hidupnya akan senantiasa dalam pengawasan kuasa Tuhan, dan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akar-akarnya merambat ke dalam air. Meskipun cuaca ekstrim di sekitarnya, tetapi daun-daunnya akan tetap segar dan bertumbuh dengan baik. Demikianlah juga akan nyata atas kita yang hidup dengan mengandalkan dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kita akan dijagai, dilindungi, serta diselamatkan oleh Tuhan. Mau sebesar apapun badai kehidupan yang datang menerpa hidup kita, kepada kita tidak akan terjadi apa-apa. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, serta berharap dan menanti-nantikan campur tangan Tuhan. Maka Tuhan akan meninggikan kita lebih tinggi, lebih hebat, dan lebih kuat dari segala persoalan hidup yang kita hadapi, sehingga kita menjadi bebas dan menang melewati segala persoalan yang kita hadapi. Mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan kita menghadapi hari esok. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, yang peduli kepada setiap orang yang menaruh harap kepadamu, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan hatimu kepada kami selama ini. Tidak ada satu persoalan kehidupan yang dapat kami lewati jika bukan Tuhan yang menolong kami. Semuanya itu karena berkat kemurahan hati Tuhan kepada kami, sehingga saat ini kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajak kami untuk tetap menaruh iman percaya hanya kepadamu saja ya Bapa, supaya kami berharap dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan untuk membebaskan kami dari segala persoalan hidup yang kami hadapi. Jadikanlah kami sebagai pribadi yang hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Sebab sungguh diri kami ini tidaklah lebih dari debu tanah yang tidak dapat bertahan melawan badai kehidupan ini. Hanya oleh pertolongan Tuhanlah kami dapat bertahan ketika kami menghadapi persoalan hidup. Ya Bapa, kami hanya berharap kepadamu saja. Tolonglah kami Tuhan yang sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan kami ini. Selamatkanlah kami, menangkanlah kami melewati semuanya itu. Ya Tuhan, kami memohon perlindungan Tuhan untuk perjalanan hidup kami satu hari ini. Hadirlah Engkau dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Lindungilah kami dalam beraktivitas dan berkatilah segala pekerjaan dan keluarga kami hari ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan jemaat-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Lawatlah mereka yang sedang terbaring lemah oleh sakit penyakit yang mereka derita. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, kesehatan serta sukacita kepada mereka. Ya Tuhan Maha Pengampun, hidup kami ini sungguh penuh dengan kelemahan yang tidak luput dari dosa. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Sucikanlah hidup kami. Pengudusan dari Tuhan adalah suatu kuasa besar atas kami yang membuat hidup kami menjadi berlimpah berkat Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.